Ya, sebelum kita mulai, santai-santai begini kan tudang sipulung gitu. Ya, orang Makassar bilang gompong-gompong tasiar seperti Mairo. Selamat pagi Pak Bruno, kayaknya Pak Bruno ada di ini deh, ada di room. Apa kabar Pak Bruno? Masih terasa Pak Nasu Cemba kemarin di Enrekang? Ada gitu. Iya. Siapa lagi Pak Iqbal yang ada di room? Pak Zul juga ada. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bali. Salam sehat Indonesia Pak. Salam sehat. Ya, Kadispar Tanah Toraja juga ada, saya lihat, menurut laporan dari operator. Oh, too small. Itu moderator yang 58 tahun. Kalau yang pakai jas di atas itu kelihatan itu. Oke, gitu aja deh Iqbal. Ya, kita masih punya waktu 3 menit. Teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung. Sekarang? Iya. Yang bisa close up yang mana, Dek? Oh, itu. I have to menghadap kiblat. Ah, ini kebetulan ada Wadir 2 ini. Wadir 2 tolong dilengkapi lampu, Pak. Ya. Iya, Pak. Lebih gampang ganti lampu daripada ganti Wadir, Pak. Susah ganti Wadir ya. Ada suaranya Pak Darwis, Pak. Assalamualaikum Darlau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Barat Mamuju. Apa ri? Ini penja. Pak Direktur. Penja Bambangan. Assalamualaikum Pak Kadis. Mau malolo itu kita. Wah, ini kalau di lensa itu jangan sampai, Pak. Di lensa itu bagus itu, Pak. Ayo jalan, Pak ya. Iya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, baik yang hadir offline maupun secara online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Saya nyontek dari biasanya Pak Menteri nyebutnya begitu. Pertama dan utama, ini juga nyontek dari Pak Arifin, kata-katanya. Marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izinnya lah kita masih sempat bertemu di tempat ini. Selendang mayang warna merah pekat, indah dipakai darah berambut gelung. Selamat datang para tamu terhormat di acara Tudang Sipulung Poltek Par Makassar. Tepuk tangan. Cakep. Yang saya hormati semuanya sebenarnya, tapi saya bingung
harus memulai siapa, jadi saya melakukannya secara alfabetikal saja Ibu Eta. Ya. Yang saya hormati Bapak Anggiat Sinaga, Ketua DPD PHRI, BPD PHRI Sulawesi Selatan, yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi, adik saya Didi Leonardo Manaba, Ketua DPD Asita Sulsel. Ini yang satu nih luar biasa nih, pemateri keliling Indonesia bahkan internasional. Bapak Igede Arya Pring Arimbawa, Ketua Umum IHGMA. Bapak Suhardi Patawari, Ketua DPD GIPI. Jadi hanya ditulis GIPI-nya Pak, karena kalau saya dengar kemarin di Rantai Pao, Bapak itu ada hampir di 15 organisasi Pak. Nggak muat saya punya layar. Kemudian, last but not least, tuan rumah yang kita hormati, Dr. Andus Muhammad Arifin MPD, Direktur Politeknik Pariwisata Makassar. Sebelum kita lanjut dengan Tudang Sipulung ini, saya ingin memberikan insight kepada kita semua apa yang saya kutip dari beberapa sumber. Publikasi yang dikeluarkan oleh UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perdagangan dan pembangunan, pada 30 Juni 2021 menyebutkan kerugian penerimaan GDP global yang dikibatkan oleh pandemik ini lebih dari 4 triliun US dollar sepanjang 2021. Kemudian WTO menyebutkan kedatangan wisman di seluruh dunia menurun sampai 1 miliar atau 73% antara Januari sampai Desember 2020, dan triwulan pertama tahun 2021 kegiatan pariwisata dunia menurun sekitar 84%. Negara berkembang diyakini bahwasanya adalah negara-negara yang paling menderita dengan keadaan ini. Bagaimana dengan negara kita? Indonesia sejak Februari 2020, jumlah wisman yang datang menurun drastis. Puncaknya April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu orang. Sepanjang tahun 2020, jumlah wisman yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4.000 atau 4 juta orang, atau hanya 25% dibandingkan tahun 2019. Kalau wisatawan tidak ada, pasti berdampak kepada ekonomi. Dampak pendapatan negara dari sektor pariwisata hanya sebesar 20,7 miliar. Okupansi hotel, Pak Anggiat, di Indonesia Januari-Februari okupansi masih di angka 49. Namun di bulan Maret menjadi 32,24 dan memburuk saat memasuki April, yaitu sebesar hanya 12,7%. Dampak pada sektor tenaga kerja, 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja. Dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja atau dirumahkan. Data BPS tahun 2020 menyebutkan ada sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Itu refleksi yang dapat saya catat dari tahun 2020 sampai semester pertama atau kuartal pertama pada tahun 2021. Nah, di tempat ini ada bapak-bapak yang saya yakin bahwasanya juga sebagian besar menderita. Bukan hanya di sektor usaha bapak-bapak, tapi kami pun di sektor pendidikan itu hampir tiarap. Kenapa? Karena kami dilarang tatap muka. Kami dilarang berpraktek dan seterusnya. Sehingga inovasi, sekali lagi inovasi itu sangat dibutuhkan. Berdasarkan data-data tersebut, saya ingin, siapa dulu nih? Tadi Pak Arifin sudah membisik ke saya di bawah pada saat sama Pak Hardi, ada rapimku jam 10. Jadi mungkin Pak Direktur dulu ya? Siap. Oke, silakan Bapak. Kira-kira gimana refleksinya Bapak tentang 2019, 2020, dan 2021 ini untuk mengambil langkah ke depan. Tafadhal, Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Islahuddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam Indonesia maju dan salam sehat untuk kita semua. Saya tidak mengulangi apa sudah disampaikan Pak Moderator. Tentu yang pertama, terima kasih yang luar biasa. Ada Pak Kadis Pariwisata Sulawesi Barat, juga mantan Sivitas Politeknik Pariwisata Makassar. Ada juga tadi kalau tidak salah Pak Kadis Pariwisata Torut. Ini saya kira terima kasih kebersamaannya. Mahasiswa kami alhamdulillah sudah sampai di kampus dengan kebersamaan kurang lebih 1 bulan. Dan saya kira ini bagian daripada kebersamaan dan kolaborasi itu sendiri. Tentu yang kita banggakan pada Ketua Asosiasi. Terima kasih. Yang termuda. Muda ya? Pak Didi Manaba. Yang sedikit tua karena rambutnya, Pak Anggiat. Yang sedikit lebih tua lagi, Pak Suardi karena lebih tinggi. Dan yang paling muda karena pakai hitam-hitam, Pak Ketua IHGMA. Tentu Bapak dan Ibu peserta Tudan Sipulung, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Dalam sesi ini tentu saya beranjak dari kenapa harus ada Tudan Sipulung. Bahwa Tudan Sipulung ini tiada lain adalah kembali kepada apa Tudan Sipulung, itulah sebenarnya itu dari pemahaman kami adalah kolaborasi di antara pentahelix di bidang kepariwisataan. Inilah menjadi cikal bakal dalam waktu sesingkat-singkatnya kita bisa merencanakan dan bisa melaksanakan. Yang saya ingin garis bawahi, sampaikan tadi Pak Moderator, sebenarnya bukan Poltekpar Makassar yang melaksanakan. Tetapi yang melaksanakan kegiatan ini adalah pentahelix di bidang kepariwisataan. Hanya tempatnya di Politeknik Pariwisata Makassar. Nah tentu bahwa refleksi ini dimaksudkan bukan hanya di COVID-19 ini Pak Ketua, tetapi refleksi ini kita harapkan mengenang di tahun 90-an pengelolaan kepariwisataan di Sulawesi Selatan dibangun dan dikerjakan bersama-sama, dipikirkan bersama-sama melalui Coffee Morning. Mudah-mudahan dengan awal dari Coffee Morning hari ini bisa berlanjut dan tentu Politeknik Pariwisata Makassar siap untuk jadi tuan rumah kapan dan waktu kapan saja kalau memang itu kita butuhkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa refleksi dari sisi pendidikan, ya alhamdulillah memang dengan COVID ini banyak hal yang menjadi tantangan sekaligus cambuk bagi Politeknik Pariwisata Makassar. Ketika tahun 2020 yang lalu, mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar ada kurang lebih 300 yang tidak bisa menyelesaikan pendidikannya khususnya di praktek kerja industri pada saat itu. Tetapi dengan adanya kolaborasi pada saat itu, di ruangan ini juga kita cetuskan bahwa sebagai penerus bangsa, kita tidak boleh menghalangi anak-anak kita untuk menyelesaikan studinya. Sehingga lahirlah di tempat ini komitmen bersama bahwa pihak industri harus terlibat di dalamnya, bagaimana memberikan pengakuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan PKN-nya selama 6 bulan, sehingga yang 3 bulan sisanya kita selesaikan secara adat melalui industri yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tentu bahwa dari kegiatan tersebut ada hal negatif dan ada hal positif. Bagi kami bahwa dengan COVID-19 ini alhamdulillah semua kegiatan proses belajar mengajar khususnya untuk teori itu kita bisa laksanakan secara daring. Namun demikian bahwa dengan COVID ini juga membuat kita untuk bagaimana berinovasi, bagaimana beradaptasi, dan alhamdulillah kolaborasi yang kita bangun dengan melalui konsep tadi itu, alhamdulillah bahwa insya Allah di tahun ini kami akan mewisuda sebanyak 524 orang yang insya Allah besok kita akan yudisium. Tentu terima kasih pada semua teman-teman dari asosiasi atas dukungan sehingga
kegiatan ini bisa terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Nah, tentu bahwa ke depannya tadi saya mendengar arahan Pak PLT Gubernur bahwa perekonomian ini sudah harus dibuka di Sulawesi Selatan, termasuk bidang pariwisata, dan tadi saya mendengar bahwa beliau akan sudah membuat surat edaran ke masing-masing pemerintah daerah untuk membuka akses bidang perekonomian termasuk ke pariwisataan. Nah, tentu di mana peran Politeknik Pariwisata Makassar? Dengan perkembangan dan pembangunan yang ada saat ini, Politeknik Pariwisata Makassar diberikan amanah untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Alhamdulillah, COVID boleh berjalan, tapi kami jalan di belakang sehingga Tridharma ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, khususnya yang tidak melaksanakan atau menggunakan penerbangan. Sebagai salah satu contoh bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kepariwisataan, minggu lalu kami mengumpulkan 40 kepala sekolah SLTA di kawasan Bulukumba, Bantaeng, Selayar, dan Jeneponto. Untuk apa? Bahwa untuk membuka akses di bidang pariwisataan bukan hanya yang perlu memahami bagaimana mengelola pariwisata, tetapi termasuk orang yang akan berwisata. Oleh karena itu, melalui FGD itu, kami menyampaikan kepada guru-guru bahwa berwisata itu tidak datang untuk merusak, tidak datang untuk mencemari. Oleh karena itu, pemahaman itu harus diteruskan kepada anak-anak didik yang ada di sekolah-sekolah sehingga daya tarik dibuka, orang yang datang juga mengikuti prokes kesehatan termasuk untuk tidak merusak fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan daya tarik itu sendiri. Dan selanjutnya bahwa di samping untuk guru-gurunya, insya Allah juga minggu depan juga kami akan mengumpulkan lagi sekitar 50 ketua OSIS di Sulawesi Selatan juga untuk memberikan hal yang sama. Nah, tentu bahwa kebersamaan inilah yang kita harapkan dari guru-guru maupun pendidikan tinggi atau perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman bahwa pariwisata ini adalah sudah menjadi tujuan utama di Republik Indonesia untuk menghasilkan devisa. Atau kalau Mas Menteri mengatakan, tidak usah terlalu bermimpi untuk mendatangkan Wisman. Tetapi setidak-tidaknya dalam satu kabupaten, dari kecamatan ke kecamatan lain, atau dari desa ke desa lain, itulah perputaran yang ada di lingkungan daerah itu sendiri, daripada mengeluarkan ke tempat lain. Akhirnya lahirlah ide itu bahwa ayo berwisata di daerah atau di Indonesia saja. Ya. Nah, ini tentu membutuhkan tantangan dari tentu pengembangan SDM. Nah, melalui pengembangan SDM inilah yang menjadi kata kunci bagi Politeknik Pariwisata Makassar bahwa kebersamaan dari pentahelix, karena kita ini menuju kepada pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tentu bahwa keberadaan dari pentahelix, dari industri, inilah yang menjadi suatu kekuatan Politeknik Pariwisata Makassar. Karena apa? Bahwa kurikulum Politeknik Pariwisata Makassar harus dikelola, direncanakan bersama dengan dunia industri. Kemudian dalam pelaksanaan juga pembelajaran juga mengikut sertakan para industri. Alhamdulillah bahwa yang hadir empat-empatnya di sini sudah menjadi bagian dari penyusunan kurikulum, kemudian dalam proses belajar mengajar, sehingga apa yang dicanangkan oleh Presiden melalui Kemendikbud sebenarnya sudah dari dulu Politeknik melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun demikian bahwa kita harapkan setelah endemik ini, Politeknik Pariwisata Makassar tetap berkontribusi dalam dunia industri itu sendiri, khususnya untuk kegiatan-kegiatan praktek di industri. Alhamdulillah saat ini ada sekitar 518 ya Bu ya. Sekitar 500-an saat ini ada di industri. Nah, tentu pertanyaannya, bagaimana kegiatan praktek di industri saat ini? Kami harapkan mudah-mudahan bahwa di industri juga ini di samping ada pembimbing dari akademik, juga kita harapkan pembimbingan dari industri itu sendiri. Oleh karena itu Pak Ketua IHGMA, Ketua SITA, Ketua
Phri ini tolong nanti mungkin kolaborasi selanjutnya adalah kita membuat komitmen bersama sebagai ada dosen ada pihak industri yang bertanggung jawab tentang mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang praktek di industri. Ini bukan dari kami, tetapi dari Mas Nadiem, ya, bahwa untuk menghasilkan SDM unggul harus dikelola bersama antara pendidikan, dunia pendidikan dengan industri itu sendiri. Ini mungkin kalau refleksi dari Politeknik Pariwisata Makassar. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Tentu secara teknis nanti di sini hadir dari para ketua jurusan, wakil direktur, ketua program studi, dan dosen untuk memberikan kontribusi bagaimana melihat kemarin, hari ini, dan tentu hari esok kepariwisataan melalui lembaga pendidikan yang kita cintai bersama-sama ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu pengantar dari kami nanti di diskusi. Saya mohon maaf, Pak Ketua, saya harus ikut secara online. Insya Allah ini nanti akan 3 layar yang saya harus buka, walaupun hanya sebagian monitor muka saja. Tetapi setidak-tidaknya kegiatan ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Saya ulangi tadi bahwa penyelenggara ini adalah Pentahelix di bidang kepesertaan. Poltek Par hanya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya kira ini pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih dan tentu mohon maaf apabila dalam kegiatan ini penyelenggaraan ini ada hal-hal kurang berkenan dan tentu secara pribadi apa saya sampaikan kalau ada yang kurang berkenan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin selaku Direktur Politeknik Pariwisata, tempat diselenggarakannya acara Tudang Sipulung ini. Karena penyelenggaranya ternyata adalah Pentahelix. Saya lebih banyak menyebutnya ABG Caem, Mbak. Akademisi, business, government, community, and media. Saya lebih fasih dengan ABG Caem disambung. Baik, saya ke Pak Hardi dulu. Kenapa? Karena justru pengusaha-pengusaha pariwisata inilah yang tergabung di dalam industri-industri itu yang paling banyak terdampak dengan COVID-19 ini. Mungkin ada refleksi yang Bapak bisa sampaikan karena saya dengar Bapak sudah mengirimkan bahannya kepada Pak Arifin. Silakan Pak Hardi. Di Belau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Politeknik Par Makassar, Bapak moderator yang kelihatannya lebih muda Pak ini dibanding yang kita adu di depan sini. Kemarin Pak ketemu saya di Lolai, tapi sengaja tidak menyapanya Pak, karena sibuk kelihatannya Pak. Kemudian terima kasih Bapak Ibu dosen di Politeknik Par Makassar, teman-teman sekalian yang hadir offline ataukah online. Semoga pariwisata tahun ini bisa kita nikmati kembali seperti tahun sebelumnya. Dan saya sudah mengirimkan juga materi sekilas tentang tantangan dan peluang industri pariwisata di era pandemi. Dan juga teman-teman ya di sini Pak Didi, Pak Anggiat, Pak Arya sebagai senior saya. Mohon maaf Pak, saya duluan Pak. Barangkali Pak yang lebih muda lebih duluan Pak. Nanti Bapak yang mengawal Pak, yang kurang. Jadi saya sendiri Pak ini juga bergerak di bidang industri pariwisata sepunya travel agent dan juga punya pengangkutan bus pariwisata Pak seperti layar ini. Dan tentunya hal ini kami sangat rasakan dampaknya Pak. Seperti kita pahami bersama bahwa kita terdampak sejak bulan Maret 2019 sampai saat ini sudah 18 bulan. Kami ya mengalami masa-masa kritis. Dan kami sejak 18 bulan ini berusaha bertahan, Pak. Bagaimana bisa ada di industri pariwisata, artinya kami tidak melakukan penyerangan. Ya, bertahan dulu, Pak. Bagaimana supaya industri ini bisa bertahan dengan berbagai macam tantangan, dengan kondisi yang ada, dengan karyawan yang mesti kami
biaya semestinya. Makanya saya pribadi sudah bertahan itu dan sejak itu juga kami mensubsidi mereka sampai hari ini supaya mereka tetap betah di industri perusahaan yang kami pimpin, Pak. Makanya bisa dikesan ke atas, Dek. Kita lihat bahwa tantangannya, Pak, seperti yang saya katakan, bahwa industri itu menghadapi masa kritis di Maret 2019. Saya pribadi, Pak, tamu saya terakhir tanggal 21 Maret 2019. Itu domestik yang keterbang saat itu dan sudah COVID saat itu, dan saya sempat mengantar ke bandara, dan terakhir itu, dan sebelumnya setelah itu sudah tidak kelihatan lagi. Tetapi industri perusahaan ini pernah sedikit agak bernapas di bulan Agustus, kemudian di Desember, kemudian di Juni tahun ini. Cuma karena grafik COVID naik, makanya turun lagi, Pak. Bulan Agustus dulu sudah ada beberapa yang minta paket-paket wisata, kami sudah kirim. Desember pun demikian. Sudah ada tamu domestik, belum mancanegara, Pak. Kita bicara masa domestik yang memang peluangnya lebih besar. Kemudian industri perusahaan berusaha untuk bertahan tadi, Pak. Dengan karyawan itu, tentunya sebagian juga teman-teman sudah ada yang tidak bertahan. Jadi kami di transportasi ini, Pak, sejak baru 3 bulan berjalan di COVID, sudah banyak yang sudah tidak lagi mengoperasikan kendaraannya, Pak. Dan para drivernya sudah pulang kampung bertani, Pak. Saya cek. Alhamdulillah saya pribadi, sampai saat ini sopir-sopir saya, karyawan saya masih bertahan, Pak, di rumah masing-masing. Nah, saya tak subsidi untuk mereka, dan kita makan aset sekarang ini, Pak. Jadi bergerak sedikit pelan-pelan. Karena sekarang ini yang bergerak itu tidak berimbang, Pak. Jadi bukan industri semua yang bergerak, tapi ada bergerak sedikit per komponen-komponen yang bergerak. Kemudian tantangan berikutnya terjadi perubahan permintaan pasar yang kita sudah pahami bersama bahwa kita berharap bahwa yang permintaan itu ada perubahan dari mass tourism menjadi turis FIT, Pak. Yang tentunya bisa lebih meningkatkan kinerja industri perusahaan. Mengapa? Karena kita berharap bahwa industri ini ke depan bisa lebih bergerak bersama, Pak. Bukan bergerak satu-satu. Sekarang ini kelihatannya bergerak pelan-pelan. Cuma yang bergerak itu adalah di objek wisata. Mereka bergerak kenapa? Karena saya pernah ke salah satu destinasi, mereka berpendapat bahwa pendapatan mereka selama pandemi bahkan meningkat, Pak. Cuma objeknya saja. Objeknya saja. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana transportasi perusahaannya, di mana travel agent-nya, di mana hotelnya, dengan di mana yang lain. Nah, sebenarnya ada simpang pergerakannya itu, Pak. Nah, kita berbicara masih industri, kita menginginkan pergerakan itu berimbang. Kemudian kompetisi di setiap sektor industri perusahaan, Pak. Termasuk kompetisi harga. Yang sekarang ini kita rasakan bahwa harga-harga paket wisata, sewa-sewa kendaraan, tentunya kali di PHRI, sangat bersaing, Pak. Karena begitu kita angkat harga, lepas ke tempat lain. Itu masalahnya. Makanya kita susah lagi, sekarang kata Pak, kita bertahan saja. Kita mendapatkan keuntungan saat ini susah agak berat. Yang jelas bahwa biaya personal tercover, kemudian kita bisa berjalan pelan-pelan saja, Pak, karena keuntungan tidak bisa kita harapkan, Pak. Karena tadi itu harganya sangat kompetitif. Coba contoh bahwa saya berbicara ini transport, Pak, karena saya punya transport, dulunya kita sewakan per hari dalam kota 1,5, nah sekarang ini ya 1,2 orang ambil, Pak. Bahkan di bawahnya. Kenapa? Karena itu seperti itu, Pak, rusak di tempat biasanya. Jadi kalau kita ada operasikan juga rusak di tempat, sekalipun tidak dipakai. Banyak komponen-komponen yang mesti dibiayai, sekalipun tidak jalan, Pak. Makanya kita berusaha bagaimana bergerak itu. Kemudian kita lihat bahwa industri perusahaan bergerak tidak seimbang, Pak. Saya tidak seimbang tadi bahwa ada ini yang bergerak, ada yang tidak. Saya katakan tadi bahwa domestik, maksudnya destinasi atau ke objek bergerak. Nah, memang sekarang ini pangsa pasar kita lokal domestik, Pak, yang banyak. Kemarin ini kita punya kendaraan alhamdulillah full. Ada yang ke Bira, ada yang ke Melino, ada yang ke Toraja, Pak. Cuma tadi saya katakan bahwa paket yang mereka minta itu sangat kompetitif, sangat rendah harganya, kemampuan mereka berangkat seperti itu, eranya seperti itu, Pak. Kemudian mempertahankan dan menarik segmen pasar wisata, Pak. Ya kita ini bagaimana di Sulsel ini kembali ya meraih kembali pangsa pasar kita, Pak. Ke domestik dari mana asalnya. Karena kita berharap bahwa kita punya daerah ini bukan mengambil semua, tapi kita menginginkan bahwa kita punya destinasi Sulsel ini tetap ada di rangkaian paket atau turun itinerary mereka. Karena susah kita mengambil semuanya, tapi memang kita ada dalam rangkaiannya itu. Kalau selama ini kan tuh, kalau domestik kan dari Pulau Jawa yang banyak, kalau Sumatera ada juga, tapi biasanya kurang, Pak, karena lebih murah dia kalau dia keluar negeri dibanding ke selatan ini. Sehingga hal itu kita pertahankan, makanya perlu kolaborasi semua industri perusahaan untuk menghadapi tantangan ini, supaya kita bisa bergerak dan kita bisa saling
menjual paket tentunya lebih kompetitif dibanding yang lain, Pak. Kemudian itu tantangan tadi Pak yang saya ambil dari pengalaman, bukan dari mana-mana saya Pak, dari pengalaman apa yang saya lihat. Karena sampai saat ini selama pandemi saya tidak pernah tinggal di rumah Pak. Sekalipun PPKM, sekalipun PSBB, tetap keluar. Dan ke objek juga, melihat ternyata banyak objek yang terbangun Pak selama pandemi, terkelola selama pandemi. Makanya peluang itu juga menjadi peluang kita. Karena terbukanya beberapa destinasi baru yang bisa membuat paket wisata yang kita jual lebih bervariasi, variatif. Yang kita bagaimana mengaturnya, Pak. Karena di sekitar ini banyak yang terbuka. Yang sebelumnya kita tidak kenal. Nah, selama ini banyak yang dibuka itu tentunya semua adalah outdoor. Kemudian masyarakat semakin sadar tentang tadi itu CHSC dan pentingnya kunjungan wisatawan. Jadi kalau dulu mereka menerima wisatawan ya seperti begitu saja. Nah sekarang karena kurang mereka yang bergerak, mereka merasakan bahwa ternyata kunjungan mereka sangat dipentingkan, Pak. Penghasilan mereka di situ. Dan tentunya memerlukan protokol kesehatan. Nah saya lihat bahwa destinasi yang ada sekarang ini, biasanya sih pengelolanya sadar akan ini. Tapi kadang-kadang tak dikatakan pengunjung itu yang kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan bagaimana penerapan prokes di objek ini, Pak. Apalagi objek wisata yang berupa bahari, atau misalnya di tempat yang terjun misalnya itu biasanya prokesnya kurang diterapkan di sana, Pak. Kemudian digitalisasi dan virtual tour yang sekarang menjadi peluang kita juga karena teman-teman juga di industri pariwisata banyak menjual ini pakai tour, virtual tour. Sekalipun keuntungan dihasilkan tidak seperti yang biasanya, tapi minimal mereka sudah bisa bergerak dan menjual paket-paket ini. Apakah kami ada komunitas di Belanda dijual, kemudian ke Jerman juga ikut mereka virtual itu. Kemudian pelayanan akan tingkatkan tentunya karena salah satu juga kelemahan kita adalah pelayanan servis di destinasi di semua tingkatan objek itu atau industri pariwisata itu yang kurang. Dengan arahnya pandemi ini ya kita berharap bahwa itu bisa kita kembali tingkatkan, Pak. Kemudian keinginan masyarakat untuk berwisata tinggi. Kenapa saya katakan tinggi, Pak? Bahwa dalam masa pandemi saja misalnya banyak yang ingin keluar. Banyak keluar, Pak. Seperti saya katakan tadi bahwa ke Bira banyak, Melino banyak. Saya katakan tadi kemarin ini Pak, kami punya raja jalan semua. Masih ada sekarang yang di Bira sana. Artinya keinginan mereka berwisata tinggi. Tinggal sekarang bagaimana kita mengunggah selera itu supaya mereka bisa lebih tinggi lagi minat berwisatanya, Pak. Itu peluang kita tentunya. Kemudian perhatian yang besar ke pentingnya pariwisata. Banyak sekarang yang bergerak di bidang pariwisata. Bukan cuma orang kita ini ya dari belajar pariwisata atau kayak tahu ilmu pariwisata bergerak di pariwisata, Pak. Saya sering ke objek ternyata banyak di sana yang orangnya dari teknik ataukah dari jurusan ekonomi, mereka punya destinasi Pak dibangun di sana. Tidak jauh dari Makassar, bahkan banyak sekali sebenarnya. Cuma sekarang bagaimana penataannya, bagaimana objek kita bisa kita pertahankan, bisa kita kasih masuk nanti dipakai turun. Kemudian dari semua itu, harapan yang kami harapkan dari industri pariwisata, Pak, ada tolong ke sini ada di situ bahwa harapan kita adalah bagaimana wisatawan itu berkunjung ke wisata ini khususnya dengan membeli ataukah menggunakan paket wisata, Pak. Sekarang kita lihat, kita gembira sekarang bahwa banyak orang berkunjung, Pak, ke objek, ke destinasi. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kedatangan mereka itu bisa mengangkat komponen industri pariwisata? Itu masih pertanyaan besar. Mengapa? Karena mereka biasanya langsung ke objek sana. Katakan destinasinya objeknya saja yang bergerak. Nah, kita kembali ke tahun-tahun 90-an, Pak. Di mana para wisatawan yang ke Sulsel ini rata-rata beli paket wisata. Dihandle oleh travel agent. Ada promo wisatanya. Mereka menggunakan fasilitas yang sudah ada di paket wisata, Pak. Objek ini tentunya supirnya ada semua bergeraklah kalau menggunakan paket tour. Nah, sekarang kita berharap bahwa hal seperti di tahun-tahun depan ini, Pak, karena kalau menggunakan paket wisata kan tentunya juga sudah pasti CHS itu akan terjamin. Kenapa? Karena ada orang yang menampinginya. Ada perwisatanya. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa komponen itu perwisata tidak bergerak ini, Pak. Perwisata ini bergerak terakhir tahun 2019 awal, Pak. Bahkan 2018 akhir. Itu mereka bergerak sampai saat ini. Sekalipun kemarin sudah ada teman-teman yang sudah mulai jalan, membawa wisatawan, tapi belum tahu apakah wisatawan itu langsung dari mancanegara atau kayak ekspatriat di sini, atau pekerja di sini, Pak. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana semua komponen itu bergerak. Jadi saya sebagai ketua GIPI memikir itu bukan satu-satu, Pak. Saya katakan bahwa memang banyak orang berkunjung ke objek, banyak ke Bira, banyak ke Timur, banyak ke mana-mana. Tapi catatannya, betul enggak menggerakkan industri pariwisata? Itu masih pertanyaan, Pak. Nah, kita berharap bahwa satu cara menggerakkan itu bagaimana mereka datang dengan paket wisatanya, Pak. Sekarang pekerjaan kita bagaimana mereka beli paket itu, Pak.
Beli paket yang tentunya berharap bahwa mereka beli paket wisata itu lebih murah dibanding mereka jalan sendiri. Itu sekarang perlu kita pikirkan, Pak. Kalau Pak jalan sendiri barangkali tidak terorganisir barangkali atau barangkali bisa lebih mahal biayanya. Dengan beli paket semua bisa bergerak dan bisa lebih murah barangkali. Itu perlunya kita kolaborasi antara semua industri. Oke, Hotelnya, izin Pak. gitu. Tadi mohon maaf Pak Hardi, saya harus putuskan. Tadi sudah disampaikan tentang environment scanning-nya, kemudian di sini sudah ada opportunity-nya. Nah, ini dari sisi GP-nya. Ada hal yang menarik tadi yang disampaikan bahwasanya GP dalam hal ini Pak Hardi itu mengambil wait and see. Dia hanya bertahan dengan keadaan ini dan melihat peluang-peluang apa yang akan dia bisa lakukan. Seperti itu. Bisa di stop share screen-nya. Oke. Itu dari GP. Kemudian mari kita dengar dari sektor perhotelan, PHRI, Pak Anggiat. Yang saya dengar-dengar, pendapatan hotel itu untuk bayar listrik saja itu ngos-ngosan. Kita di bulan Juni, saya ingat betul, di bulan Juni itu sektor perhotelan atau okupansi di Makassar itu sudah mulai menggeliat. Hotel itu sudah mulai menggeliat di bulan Juni. Masuk Juli, PPKM nyungsep lagi, Pak. Jadi apa istilahnya, tarik ulurnya sangat menarik. Tarik ulurnya sangat menarik di satu sisi, tapi di sisi lain, para pengusaha hotel ini diwajibkan untuk membayar listrik, juga diwajibkan untuk membayar karyawan. Sehingga yang tidak kuat, ada beberapa yang harus kolaps, tutup, bahkan dijual. Di Makassar ada beberapa yang saya dengar, salah satunya ada di dekat penjual Jalan Kote sana sudah mau dijual, kemudian di Boto Lempangan juga sudah mulai dijual, ada yang mau dijual. Gimana nih Pak Anggiat? Refleksi Bapak selama tante corona ini atau Miss Corona ini menyerang kita. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tidak elok rasanya kalau saya nggak sapa dulu para pemateri, Bapak Doktor Ketua IHGMA Pusat nih Pak Arya, suhu kita, dosen terbang, ya. Pak Hardi yang Ketua GIPI yang mantap kali presentasinya, anak muda kita, Ketua Sita dari Pertipar. Terima kasih atas inisiator hadirnya pembicaraan Tudong Sepulung untuk membahas refleksi pariwisata masa pandemi. Ya. Saya kaget tadi ketika di akhir pembicaraan Pak Dr. Is bahwa kondisi bisnis okupansi hotel itu Juni bergeliat ya. Sepertinya Bapak juga ikut pantau ini. Sangat update informasinya. Dan jujur seperti itu. Tetapi saya nggak usah ke sana dulu. Saya sedikit dulu bicara perihal seperti apa ketika pandemi di luar negeri. Desember 2019 di Wuhan. Ya. Ketika Wuhan sudah hangat perihal pandemi, ada wartawan bertanya saya, Anggiat, bagaimana ini pandemi? Saya bilang ketika itu tidak berpengaruh terhadap tingkat huni di Sulsel atau Makassar. Dan ternyata ketika Maret Pak Presiden menyatakan bahwa ternyata pandemi COVID sudah ada di Indonesia. Disitulah titik awal langsung terjun bebas itu tingkat huni. Langsung terjun bebas. Artinya apa? Saya sedikit menyambung pembicaraan daripada materi daripada Pak Direktur Pertekpar tadi bahwa Mas Menteri menyebut bahwa nggak usah bicara tentang wisatawan asing. Ayo kita garap wisatawan Nusantara saja. Jujur, walaupun bergeliat seram sekali dulu di Wuhan dan beberapa negara di dunia terhadap pandemi, Indonesia, Makassar, Sulsel, aman sih itu.
Tetapi ketika ternyata terjadi di Indonesia, langsung babak belur ya, babak belur. Itu artinya memang kalau kita sebenarnya tidak terpengaruh terhadap luar sebenarnya kalau pariwisata Indonesia, kecuali ya seperti Bali ya, tempat lahirnya Pak Arya. Ketika pasar internasional bergejolak, pasti dia bergejolak seperti Bali, Yogyakarta ataupun Lombok. Tapi kalau Sulsel, Makassar, kita hanya hidup di pasar mais pemerintah sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua adalah angket seperti apa refleksi menurut Bapak tentang tingkat huni. Ya itu yang terjadi memang 2019-2020 Maret dan akhir 2020 itu memang babak belur kita semua. Di 2020 memang banyak sekali hotel. Banyak sekali hotel tutup. Ya, tutup. 2020 banyak hotel tutup. Kurang lebih 35 hotel tutup. Inilah yang saya komunikasikan setiap hari. Pak Is. Setiap hari ini saya komunikasi ke Pak Gubernur, Pak Nurdin Abdullah ketika itu. Lapor Pak Gubernur, hari ini hotel tutup tambah sekian. Besoknya lagi saya lapor ke Pak Gubernur, hari ini hotel akan tutup ini, totalnya sekian. Hingga menjadi inisiasi daripada Pak Gubernur ketika itu adalah lahirlah konsep wisata COVID. Panggiat sabar. Kita coba rancang seperti apa hingga beliau telepon saya, Pak Angget, gimana kalau hotel-hotel di Makassar kita buat wisata COVID? Ada Pak Arya itu, kita kumpulkan seluruh general manager hotel di hotelnya Pak Makmur, kita kumpulkan semua general manager. Mau nggak menerima tantangan dari Gubernur bahwa hotel-hotel kita digunakan menjadi wisata COVID? Ada agar hotel-hotel yang lagi miring-miring ini kolaps bisa terisi. Inilah salah satu sumbangsi pemerintah ketika 2020 35 36 hotel tutup, ada beberapa hotel akhirnya buka kembali. Ya, buka kembali pasar daripada wisata COVID. Nah, sekarang berjalan sedemikian rupa hingga terbantu teman-teman, dan sebenarnya adalah di Oktober 2020 sebenarnya udah mulai pick up. Tetapi lahir lagi jilid 2. Covid jilid 2 hingga babak belur lagi. Sekarang hingga 2021. Pertanyaan berikut adalah, ketika ada status level 1, level 2, level 3 PPKM gitu, yang membedakan antara Makassar atau Sulsel dengan seperti PPKM level 4 seperti Jawa Bali adalah pemerintah. Makanya saya berharap sekali nih, tadi saya di awal saya sebut pemerintah, ini juga pembicaraan saya di dalam konteks pemulihan pemerintah. Sebenarnya adalah pemerintah salah satu kata kunci kalau mau tingkat huni ini bergerak positif, ya. Ketika Jawa Bali memperlakukan PPKM level 4, semua kolaps. Ada wedding, Pak Arya tahu persis, ada wedding hanya 30 orang. Mau jadi apa wedding 30 orang? Pertanyaannya. Tetapi ketika Makassar dinyatakan, dideklar PPKM level 4, juga memang dilarang wedding. Tetapi ketika kami PHRI, IHGMA, ketemu Pak Wali mengerti kondisi hingga wedding dilakukan relaksasi. Nah itu maksud saya Pak. Relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan prokes yang ketat, turut serta membuat kami ini PHRI hidup secara perlahan. Wedding diperkenankan, meeting diperkenankan, tetapi dengan prokes. Karena kalau kita bicara tentang hotel, agak susah kita berbicara bisnis secara real, karena jualan kita adalah harus orang bergerak. Tidak mungkin kamar hotel itu dijual secara virtual. Bagaimana jadinya hotel dia rasakan nginap secara virtual, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Jadi memang industri pariwisata secara khusus ini hotel restoran salah satu industri yang paling kolaps
ketika pandemi karena larangan ataupun bentuk ketidakmauan, ketakutan orang untuk bergerak. Kalau orang tidak bergerak, maka biasanya adalah tingkat huni akan pasti kolaps. Tingkat huni rata-rata ada pernah 2021 ini tingkat huni masih pernah tembus angka 12%, 12%, 18%. Kita udah happy 25% itu. Ya, itulah kondisinya. Maka kita harap sebenarnya adalah hadirin pemerintah untuk melakukan proses recover, untuk bangkitnya kembali ke pariwisata, bangkitnya kembali industri hotel dan restoran. Pertanyaan berikut adalah dalam kondisi 12%, bangkit hotel-hotel lakukan apa, gitu kan? Tadi Pak Dr. Is sudah menyebut tadi bahwa salah satu poin yang kita lakukan ketika itu adalah kita tidak lakukan PHK. Teman-teman, ini Pak Arya, teman-teman ada teman-teman juga saya lihat dari secara virtual ada beberapa jenderal lain juga ikut virtual. Mereka tidak PHK, tetapi dirumahkan. Selain dirumahkan adalah teman-teman itu adalah bergiliran masuk. Jadi satu bulan itu hanya misalkan 15 hari kerja ya. Jadi tidak heran kita ini, saya yakin juga Pak Arya gajinya dipotong. Dan saya termasuk Anggia Sinaga juga dipotong gajinya. Kita dipotong sampai gaji sampai 50%. Ya itu realitas, itu kondisi yang mau tidak mau harus kita hadapi. Ya. Sekarang berikut, Anggia, emangnya 12% bisakah mencukupi okupansi 12% bisa mencukupi untuk bayar 50%? Saya katakan tidak bisa. Terus apa yang dilakukan adalah kreativitas. Mereka, teman-teman yang cerdas dan kuat dalam sisi kreativitas, itulah yang bisa survive. Itu survive. Pak Is nggak bisa bayangkan, misalkan nggak usah jauh-jauh lah. Saya bicara tentang Claro Group Pinisi Hospitality. Adakah yang mau bayangkan seperti Pinisi Hospitality jualan jasa antigen? Adakah sebuah pemikiran PHI Pinisi Hospitality jualan PCR? Ini harus dilakukan semua. Adakah ceritanya seperti Claro jualan sambal atau jualan sambal? Kalau bicara hotel produknya take away itu normatif, semua orang melakukan. Tetapi ketika melakukan sesuatu out of box, itulah menjadi poin-poin sehingga bisa survive. Tidak ada urusannya hotel jualan PCR. Tidak ada urusannya hotel jualan antigen. Tapi bisa dilakukan dengan sebuah kemasan pendekatan layanan agar kita bisa mendapatkan sebuah kehidupan. Ditahan dulu Pak. Ya. Ditahan dulu. Ya. Saya beralih ke tadi kan pariwisata, Ya. hotel, sekarang ke pariwisata lagi. Profesor Anggiat mengajarkan kepada saya selama ini hanya tahu bahwasanya yang paling terdampak dengan COVID-19 ini adalah pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata pada dasarnya adalah bergeraknya seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Ternyata yang lebih terdampak adalah hotel. Kenapa? Objek itu bisa dijual secara virtual. Tetapi hotel tidak bisa dijual secara virtual. Dia harus dirasakan di tempat yang seperti itu. Diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Ditahan dulu Pak Anggiat. Kalau masalah gaji tadi itu bervariasi ya. Ada yang dipotong, ada yang dirumahkan, kemudian ada juga hotel yang menggaji karyawannya berdasarkan revenue. Jadi kalau revenue-nya naik, presentasi gaji dinaikkan. Revenue turun, presentasi gaji diturunkan. Kreatif, inovatif. Saya ke tadi pariwisata sudah, hotel. Nah saya sekarang ke pariwisata lagi. Om Didi, silahkan. Bagaimana dengan Asita? Asita ini atau travel agent ini jauh sebelum COVID, dia sudah kena. Terima kasih. Sudah kena duluan. Dokter. Kenapa? Ada Traveloka bos, ada blibli.com, and so on. So, bahkan kami Pak di kampus kami ini sudah ada cerita. Ngapain lagi ada jurusan ini, ngapain lagi ada program studi ini. Belajar aplikasi selesai. Tapi kan bukan di situ intinya. Silahkan bosku, adakah? Siap, adakah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin diawali dengan pantun.
dari Racing Center ke Tanjung Bunga. Jauh, betul, jauh. Ya. Bertemu stakeholder pariwisata yang luar biasa. Dalam rangka Hari Pariwisata Dunia, mari kita tudang Sipulung membahas masalah pariwisata. Masih ada terakhirnya, di Indonesia aja ke Sulsel nih. Makanya saya jadi Superman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Amin. Syukur alhamdulillah. Bapak Ibu yang hadir offline maupun online, yang saya hormati, mentor saya, mantan Ketua IKA, Bapak Dr. Islahuddin, saudara-saudara saya, Pak Anggiat, Pak Suhardi, Pak Ketum Arya, Bapak para Kajur, Wadir, Kaprodi yang sempat hadir, senior sahabat saya, Pak Kepala Dinas Sulbar, dan para Kepala Dinas Kabupaten Kota yang sempat hadir, Bapak Ibu yang sempat hadir secara online, alhamdulillah. Nah, saya tertarik yang dikatakan Pak Dr. Is tadi tentang data dan langkah ke depan. Jadi kalau dua pemateri tadi sudah mengutarakan keluh kesah, dan memang saya setuju bahwa yang paling terdampak adalah travel agent. Betul sekali yang dikatakan Pak Is tadi, bahwa memang kami buka kantor hanya untuk mengurus refund tiketnya orang yang belum selesai. Pertama. Kedua, kami buka kantor untuk menjadi guru bagi anak-anak PKN yang masuk melakukan PKL di travel agent. Ini saya berikan gambaran kepada para dosenku dan anggota di Asita, bahwa ayolah kita buka kantor, kita mulai bersih-bersih dari dalam. Ini kan semua ada hikmah. Saya katakan begitu. Nah, hikmahnya adalah kita mungkin bisa lebih banyak bersama-sama anak PKL, walaupun mereka barangkali yang tadinya kita anak PKL dari Poltek Par itu Pak Is, kita bawa mereka kadang menjadi tour leader ke tour domestik maupun sampai ke luar negeri, bahkan umroh. Itu yang terjadi. Tetapi sekarang kita bersama-sama mereka membahas bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Alhamdulillah, tidak sedikit travel yang menjadi warkop. Alhamdulillah, tidak sedikit travel yang menjadi laundry. Alhamdulillah, tidak sedikit travel yang jual pulsa dan lain-lain sebagainya. Tetap kita syukuri. Saya rasa itu yang harus kita ambil hikmahnya, tetap kita syukuri. Nah, saya ingin berbicara yang ke depannya, Pak Is, Bapak Ibu sekalian. Bahwa yang pertama adalah tadi dijelaskan paparannya Dr. Is yang di awal tadi, bahwa memang ada kecenderungan dari data itu kita akan diarahkan untuk menggerakkan satu karakteristik perjalanan wisata baru dengan berbagai macam judulnya. Ada yang kita kembangkan yang namanya desa wisata atau wisata desa, ya, yang berkembang lagi menjadi camping, melakukan aktivitas camping, ya, team building dan lain-lain sebagainya. Tadi dikatakan Pak Anggiat ada paket yang namanya staycation, di mana travel juga menjual paket itu bekerja sama dengan hotel tentunya, yang memang hotel itu sangat nyaman dan layak untuk ditinggali lama dan tidak kemana-mana di masa endemi ini. Kemudian kami di 50 tahun Asita yang lalu sempat mereaktivasi paket wisata domestik. Jadi ini ke depannya berwisata itu tidak lagi kita dengan paket wisata yang itu saja. Tetapi kita coba mengidentifikasi, kami juga melakukan survei, sudah sangat banyak survei-survei yang dilakukan, sehingga ada kecenderungan perubahan mem-packaging paket wisata nantinya, yang tentunya kita harapkan bisa lebih menarik, dan memang ini diarahkan oleh target wisatawan yang paling dekat ini oleh pemerintah mungkin akan bergerak yang namanya paket wellness tourism, di mana check up, di mana kita akan melakukan satu pemeriksaan itu
tidak usah lagi ke Pineng, tidak usah lagi ke luar negeri. Banyak sekali rumah sakit di Indonesia yang oleh Kementerian Pariwisata kita diarahkan ke 3 kota. Yang pertama ke Bali, ke Medan, dan ke Jakarta. Tetapi kawan-kawan di Sulawesi Selatan menangkap bahwa wellness tourism ini kita tidak hanya melakukan check up, tetapi ini juga mind and soul. Kita bagaimana membawa wisatawan mengobati dia punya mind and soul. Ya, kita bawa dia misalnya sekarang lagi marak orang mandi-mandi pagi-pagi di di sini dekat-dekat Gusung dan lain-lain. Nah, setelah mereka mandi baru mereka sarapan di hotel. Itu paket yang kami buat. Setelah mereka lihat indahnya Lolai baru mereka pulang ke hotel untuk sarapan dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu paket wellness tourism. Kemudian yang sekarang sementara bergerak adalah sport tourism, di mana peserta-peserta PON Sulawesi Selatan, Makassar ini mendapat dampaknya juga karena rata-rata dari timur ke barat dia akan transit di Makassar. Nah, ini tentu satu peluang dan harapan kita bagaimana ada satu simulasi bergeraknya sport tourism ini kita akan melihat dari sisi packaging sehingga kami bisa kembali berpikir untuk membuat paket-paket walaupun mereka transit mereka juga bisa merasakan indahnya Sulawesi Selatan walaupun hanya di Maros dan sekitarnya. Nah, kemudian yang paling menarik untuk saya sampaikan di Dudang Sipulung dalam rangka Hari Pariwisata Dunia ini adalah wisatawan itu tersaring, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kenapa dia tersaring, Pak? Jadi begini, ini saya ambil contoh saja wisatawan khusus ke umrah. Misalnya nanti kalau insya Allah sudah akan buka. Di paket itu akan tertera wisatawan ini akan bisa berangkat dengan wajib sudah vaksin. Nah, itu kan dia akan tersaring. Orang yang belum vaksin pasti tidak akan bisa untuk bepergian. Di vaksin ini disaring lagi. Yang bisa vaksin adalah semua kecuali salah satu jenis vaksin. Atau kita sebut saja Sinovac misalnya. Tersaring lagi orang Sinovac orang agak susah nih, kecuali dia mau di booster dan lain-lain, tergantung kebijakan lagi nantinya. Jadi kita selalu menunggu adanya kebijakan-kebijakan terbaru. Tersaring lagi Pak, tersaring lagi. Akhirnya ini sisa sedikit. Inilah yang akan berangkat. Ini lagi akan diminta persetujuan kalau mereka bersedia di karantina dan lain-lain, ada asuransi perjalanan dan lain-lain, sehingga dokumen perjalanan itu akan banyak. Nah itu yang mungkin akan terjadi ke depannya bahwa wisatawan itu akan tersaring dengan sendirinya. Nah, dengan masifnya pemerintah melakukan vaksinasi dan kesadaran masyarakat sendiri, ya kita harapkan pergerakan ini bisa lebih saringannya bisa lebih banyak lagi nanti, sehingga orang kemungkinan bergeraknya bisa lebih banyak nantinya. Cukup itu, Teta Islah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat chat di room chatnya, saya sudah kirim ke Pak Anggiat, nanti dia akan mengelaborasi. Nah, sekarang tiba saatnya kita kepada pembicara nasional dan internasional. Ini paling sering Pak, warawiri kemana-mana. Pak Arya, di mana nih Pak Arya? Karena Pak Arya ini sebenarnya membidangi 2 hal. Dia membidangi hotel, sekaligus juga membidangi orang-orang yang bergerak di hotel. IHGMA. Silakan bosku. Tes. Izin dibuka. Terima kasih Pak Dr. Is. Kita ngomongnya Is. Karena paling keren beliau. Ya, yang terhormat Pak Ketuaku, Pak Anggiat Sinaga, Pak Ketua GIPIKU, Pak Suhardi, Pak Ketua Sita, Pak Didi, panutan pariwisata yang luar biasa. Di ruangan Pak Dir, Pak Wadir, Pudir ya kita sebut ya, dengan Pak Kajur, dengan teman-teman Sivitas Akademika Poltekpar Makassar, ya begitu luar biasa. Dan teman-teman di virtual, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kadis Sulawesi Barat, dan ada juga Pak Kadis Par Tanah Toraja ya. Dan teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Izin agak ini sedikit.
IHGMA ini asosiasi pelaku. Jadi kami tergabung para GM, HM, unit manager dalam sebuah hotel yang bersinergi juga selalu dengan PHRI dan stakeholder lainnya. IHGMA kalau dikatakan refleksi jadi pivot yang kita buat itu ada internal dan eksternal. Jadi secara eksternal kita membantu waktu itu pihak Kementerian Pariwisata sebagai tim okupasi. Kita tetap getol di situ untuk menyelesaikan program sertifikasi baik level 2 sampai level 8. Dan di Kemendikbud kita juga duduk di situ sebagai tim koordinator hospitality ya, untuk menyelaraskan mitra studi seperti apa, baik semua perguruan tinggi vokasi maupun SMA, SMK vokasi. Ya, begitu juga LPK, LSK. Nah ini yang kita lakukan. Yang lain kita juga memberikan suatu pembelajaran perhotelan ditujukan kepada semua di tengah-tengah kartu Prokrin itu untuk bisa mengikuti pelatihan. Nah, tapi di HGMA sendiri memberikan secara gratis kepada halayak umum untuk mengetahui dunia industri pariwisata, khususnya perhotelan itu seperti apa. Dan kami juga bergandengan dengan asosiasi stakeholder lainnya. Jadi memberikan materi-materi baik leadership maupun tata cara ketika itu belum ada CHSE sampai kita terbit adanya CHSE. Jadi apa yang harus kita lakukan? Memang betul di Sulsel sendiri Pak Anggiat begitu luar biasa ya untuk menggerakkan yang namanya wisata COVID. Kita coba melangkah lebih ya untuk bisa beroperasi. Kita punya hotel seperti apa, baik itu nakes maupun OTG. Ya, jadi simulasinya luar biasa, ketakutan luar biasa, akan tetapi income juga bisa menutupi operasional dengan baik. Nah, tim Dinkes sendiri juga sangat support, memberikan support buat kita, termasuk fasilitas waktu itu rapid test setiap bulan, ya, terus ada PCR juga. Ini tetap, dan terakhir kita juga disupport melalui PHRI dan IHGMA untuk vaksinnya. 1-2 sudah di awal 5.000, belum apa-apa sudah 5.000. Setelah itu yang kedua dan yang ketiga kemarin juga tempat di Pipo dilaksanakan. Nah ini yang kita lakukan bersama teman-teman di Asosiasi Industri, ya, baik juga Pak Ketua GIPI, Ketum GIPI Kamerin pun saya ajak juga untuk membantu UMKM ya hadir pada acara UMKM Biringkanaya. Ya. Setelah itu secara internal saya sedikit sharing Pak Is ya. Ada saya share sebenarnya, bisa dibuka? Oh enggak bisa. Oke. Saya bahas mengenai bisnis pivot sebenarnya. Jadi kalau pivot ini dalam artian kalau main bola, main basket ada dribbling ya. Jadi pantulannya itu seperti apa? Kenapa untuk strategi bertahan kita di internal ini kita harus bisa melihat perspektif yang berbeda. Betul kita berat, tapi kita bicara juga problem is the opportunity itu untuk merubah paradigma ini agak sulit ya karena keterpurukan. Ya, kata halusnya kemarin Pak Is sudah sampaikan tadi bahwa hotel tutup iya dan bahwa hotel mau dijual juga iya. Ya, kalau di kami sebagai pelaku pariwisata bahasanya adalah karyawan di unpaid leave kan. Jadi lebih halus ya bahasanya ya. Kasarnya ya dirumahkan ya. Ya, lebih kasar lagi katanya ya GM dipotong gaji gitu. Ya itu support yang kita lakukan demi operasional berjalan, demi juga bersama tim karena tim itu kan together everyone achieve more ya. Jadi mereka yang kita ajak, mereka yang kita tumbuhkan juga, dan mereka yang kita berikan ya sedikit ada sedikit senyum, ya banyak ada kita senyum lebih lebar lagi. Nah itu yang kita lakukan dalam berkolaborasi dengan tim. Begitu juga kolaborasi yang terjadi antar hotel sebenarnya mungkin tidak kelihatan bahwa memang betul persaingan yang terjadi, tapi terjadi di sini adalah
buat saya kalau tetangga penuh ya saya juga pasti akan ikut penuh seperti itu. Karena prinsipalnya kita rubah. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir terpuruknya saja. Ya. Karena harus bangkit. Karena pemilik tidak mungkin mau terus-terusan covering operational cost. Ya. Itu nggak mungkin gitu bahasanya. Kalau taupun iya mungkin ya 4-5 kali senyum-senyum, sisanya juga pasti berubah senyum emotionnya ya. Jadi bibirnya ke bawah gitu. Seperti itu ya. Nah, bisnis pivot sendiri yang kita jalankan contoh kita bicara dari dine in menjadi tak dine in ya. Ya, otomatis take away bahasanya. Apa yang harus kita lakukan? Kerjasama baik dengan Grab, Gojek, bahkan diri kita sendiri yang melakukan pengantaran. Ya, inovasi penjualan di Pantai Tak Berombak seperti itu, kita jualan juga di tempat olahraga di Car Free Day ya, ketemu Pak Is juga waktu itu ya, kami jual donat ya sama kroffel, orang bilang ke kroffel keren ya, itu sebenarnya croissant penyet ya, istilahnya ya, jadi kita menamakan sesuatu itu yang wow sehingga menarik ya, itu salah satu pivot yang kita buat, nama-nama ini menjadi nama ketertarikan seperti apa ya. Jadi kita tidak bisa lagi bilang bahwa croissant penyet, orang emang ayam penyet ya, seperti itu. Nah yang kedua dengan OTA, dari OTA sendiri kita memfokuskan semua OTA ke satu distribution channel sehingga kontrolnya lebih enak. Mau tidak mau itu yang kita lakukan ya. Terus yang ketiga kita bicara juga ketika bisnis government turun, otomatis kita belok lagi. Banyak sekali orang bilang manajemen sistem marketing pasaran katanya. Tapi memang itu yang terjadi karena kita bergaul di warkop, kita bergaul dengan komunitas-komunitas. Nah, komunitas inilah yang memberikan suatu kontribusi lebih buat kami. Ya, itu yang diminta teman-teman hotel kita jalankan dari 26 DPD yang ada, ini kita berikan kontribusi seperti itu sehingga ide-ide ini bisa dipakai. Ya, selanjutnya kita jalankan yaitu kata bahasanya bisnis yang sifatnya juga kayak kemarin wedding tidak boleh prasmanan, akhirnya kita langsung box. Itu contohnya. Dan setelah itu Pak Anggiat bersama tim IHGMA ini terus fight istilahnya. Jadi spirit fight-nya tinggi kepada Pak Wali, baik dari Pak PJ sampai Pak Wali sekarang untuk bisa melihat bagaimana melihat perspektif ekonomi dan perspektif kesehatan ini kawinnya enak gitu loh. Nah itu karena kami di hotel industri ini bergantung kepada aturan sebenarnya. Jadi aturan-aturan yang muncul dari awal memang sebenarnya semua itu bagus ya, baik dari kementerian ya akhirnya turun ke kepala daerah, tuh ada juga aturan dari kota, begitu juga ada aturan dari kepolisian. Nah, ini ada juga dari dinas atau tim gugus ya. Nah, yang kita mau ikuti yang mana, Bapak Ibu? Nah, ini yang kita selalu terbelenggu ketika itu ya. Karena mau buat A jadinya berubah lagi, mau buat B, ya ini strateginya 120 degrees itu kita slightly change ya, the system seperti apa, working hours ya yang dulunya 8 hours orang kerja per day ya kita bisa buat sekarang probably jadi 2 jam. Ya, effective date-nya, effective day-nya seperti apa, itu yang kita lakukan secara internal sehingga kita masih bisa memberikan upah yang layak kepada teman-teman kita. Dan setelah itu bisnis pivot yang kita lakukan lagi yaitu bagaimana melihat peluang-peluang lain. Ya, peluang lain itu contohnya sampai kami punya ide mencontoh kepada salah satu brand American brand yang ada, kita buatkan simulasi wedding drive-thru lagi, ya agak aneh, tapi mau tidak mau yang aneh inilah yang membuat ketertarikan orang untuk bisa
tetap mau melanjutkan wedding eventnya, karena orang wedding ditunda-tunda itu agak sensitif sebenarnya. Pihak daripada yang mau menikah ini menunggu kan tidak lucu juga ya. Nah, inilah simulasi yang kita buat. Nah, setelah itu di internal sendiri mekanisme karyawan itu kita juga multitasking ya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa seorang manajer layaknya hanya memanage, tapi manajer pun layaknya menjadi penyelia ataupun pengawas, bahkan berkontribusi juga sebagai rank and file untuk bisa menjalankan operasional dengan baik. Istilah kerennya namanya lateral service. Ya, istilah kerennya lateral service. Nah, ini konsep-konsep yang kita bisa lakukan selama ini sehingga survival-nya itu bisa bertumbuh. Ya, jadi salah satu yang konten kami berikan dari daerah timur ini, ya, di kami, di hotel di tempat saya, di tempatnya Pak Andi Junaidi, begitu juga di tempatnya Pak Made, kita berkolaborasi untuk membangun kerjasama dengan UMKM. Kita mengangkat program yang Pak Wali juga getolkan, yaitu Makassar Recovery, salah satunya juga UMKM. Nah, ini kita membuat etalase di dalam hotel dan memberikan support kepada teman-teman UMKM, ya, produk-produk daripada minibar kami support juga melalui produk UMKM. Nah, ini kolaborasinya enak, karena kalau dibilang bahasanya problem, betul, hotel itu selalu problem dengan produk minibarnya, expire date-nya, kalau di retur susah, ya, kalau mau dijual secara obral kepada karyawan, dibilang nanti Bapak kalau barang-barang sudah mau expired kok baru dikasih karyawan. Nah, itu jadi pertanyaan yang luar biasa lagi. Akhirnya kami pakai simulasinya dengan teman-teman punya produk UMKM. Ya, sehingga UMKM punya produk berjalan dengan baik, ya, dan kita pun terbantukan dari sisi providing stock untuk minibar itu berjalan dengan baik. Ya, itu sekilas yang bisa saya share karena timing yang ada. Thank you, Pak Is. Terima kasih, Pak Arya. Menarik sekali bahwasanya apa yang disampaikan ini adalah bukan keluh kesah, tetapi ini adalah kenyataan yang terjadi di industri. Setuju. Nah, di sisi lain, industri ini yang sudah tidak ada tamunya juga masih dihadapkan pada aturan-aturan yang belibet. Contohnya CHSE, ya, CHSE. Hal ini memicu kalau di kolom chat itu ternyata ada yang pernah mengatakan bahwasanya ada PHRI, entah PHRI di mana, ya, ada link beritanya dia posting yang menolak CHSE. Mungkin apakah karena terlalu belibet atau bagaimana? Ya, mohon bapak-bapak sekalian, sebelum kita istilahnya menutup, karena saya perkirakan kita akan selesai di jam 11, mohon disiapkan untuk jalan keluar dari pandemik ini ke depannya apa. Saya persilakan dulu kepada Pak Anggiat tentang pertanyaan di kolom chat itu. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Is. Memang beberapa BPD PHRI Indonesia telah membuat sebuah statement seperti Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, bahkan ada yang ekstrim bahwa menolak CHSE, gitu kan. Pertanyaannya adalah kenapa jadi ramai lagi nih barang, gitu ya? Kenapa jadi ramai barang ini? Sebenarnya adalah sederhana. Tadi Pak Dr. Is menyebut ini pandemi, hendaknya jangan dibuat lagi jelimet lah aturan, gitu ya. Sebenarnya adalah banyak yang mulai melakukan sebuah protes karena adapun, saya ulangi, adapun sertifikat CHSE yang kita miliki ini, Pak Arya punya, kita punya, tidak tahu nggak ada manfaatnya dengan orang yang tidak punya CHSE. Gitu loh. Tidak ada value. Atau tidak ada value. Nah, tidak ada nilai, tidak ada manfaat CHSE. Orang yang punya atau tidak punya sama tongji. Atau pertanyaan berikut adalah untuk apa
CHSE kalau begitu modelnya. Kecuali ada sebuah rujukan bahwa mereka yang tidak memiliki CHSE, kegiatan pemerintahan tidak bisa dilaksanakan. Itu baru hebat. Itu baru hebat. Nah, berikut. Kita urus mini barang. Berikutnya adalah, ada sebuah aturan lagi nih Pak Dr. Is. CHSE itu hanya berlaku 1 tahun. Tahun berikut adalah CHSE mandiri. Bayar tong. Karena tidak lagi uang APBN lagi dianggarkan di situ. Bayar lagi. Inilah sebuah hal yang menjadi pemicu kita, beberapa teman BPD, kalau begitu dibayar lagi CHSE-nya dan tidak ada value, tak usah lah. Itu loh. Nah, ini biasanya Ketua PHRI Sulawesi Selatan paling reaktif barang begini. Nah, paling pertama biasanya saya ngoceh-ngoceh di media. Tapi kali ini saya masih diam-diam dulu saya nih. Diam-diam dulu, kita lihat seperti apa nih ke depan. Jadi sebenarnya adalah bahagian daripada protes sebenarnya. CHSE punya tapi tidak ada perbedaan, tidak ada value. Nah, kalau ini disuruh hanya 1 tahun terus izin lagi, bayar lagi, mati lagi tuh barang. Yang terakhir, Pak Dr. Is, adalah kenapa kita protes ini? Karena tidak punya value. Kita ada pemikiran Pak Dr. Is dan teman-teman yang ikut virtual, bahwa hotel itu kan sudah disertifikat kesehatan layak oleh Dinas Kesehatan. Kenapa lagi tumpang tindih ini barang? Yang kemarin itu kita disertifikasi mau-mau saja karena free. Artinya boleh juga diaudit seperti apa Hotel Impa Arya, dilihat daripada CHSE-nya layak atau tidak. Boleh sebagai bahagian intervensi kita. Atau buat saya pribadi, monggo silakan, layak atau tidak. Tetapi kalau udah nanti berbayar lagi, alamak, ini lagi pening, ini lagi susah, jangan dibuat susah lagi. Kalau memang ada nilai, ya nggak apa-apa, kita monggo gitu loh. Gitu maksud saya, Dr. Is dan teman-teman. Jadi makanya banyak BPD daerah udah banyak sekali nih menolak CHSE, sementara ini jualan favorit daripada Mas Menteri. Nah, ini jualan favoritnya Mas Menteri, ini setiap kementerian bicara CHSE itu gitu loh, itu maksud saya. Kurang lebih demikian Pak Dr. Is dan teman-teman. Thank you. Baik, rupanya seperti itu. Jadi bukan penolakan, tetapi mempertanyakan apa fungsinya sertifikat ini. Karena apa? Karena seharusnya kalau dia tidak bersertifikat CHSE, seharusnya pemerintah, katakanlah pemerintah daerah di mana lokasi hotel itu, katakanlah hotel, itu ya jangan beroperasi. Ada batasan-batasan tertentu. Dia tidak punya sertifikat CHSE. Nah, ya sama juga Pak dengan kami ini di lembaga pendidikan. Anak kami keluar dengan sertifikat kompetensi. Tetapi ketika masuk hotel, di hotel juga masih banyak karyawannya yang tidak memiliki sertifikat kompetensi. Jadi simalakamanya ada di situ. Sebelum saya ke Pak Hardi, saya ke Pak Arya dulu. Ini bagaimana sih sebenarnya CHSE ini Pak, sebagai auditor ini kan Pak Arya, auditor. Nah, sekaligus mungkin ada chatnya Pak Budi, Joko Budi, bagaimana kalau disampaikan ke pemerintah, ya tahun depan diperpanjang tidak usah pakai bayaran lah, sebagai persatuan auditor CHSE kira-kira bagaimana Pak? Silakan Pak, 1 menit Pak. Thank you pertanyaannya. Kalau dikatakan CHSE itu bagus tak bagus, bagus. Kalau saya bilang bahasanya sangat bagus ya, karena standarisasi. Karena banyak sekali juga teman-teman yang belum melaksanakan, kalau kita katakan melaksanakan, tapi beberapa teman yang sudah sekian banyak menjalankan, ini sangat luar biasa. Sudah bisa dijalankan dengan baik. Cuman kata bahasa peruntukan sebagai apa kata bahasanya STEM certified kepada keluar ini yang perlu dibantu sisi marketingnya. Nanti juga akan kalau dikatakan untuk disampaikan ke pihak kementerian, saya juga akan bantu sampaikan keperuntukan
label certified ini kawinannya sisi marketingnya apa, sehingga hotel itu bisa mendapatkan kontribusi ya hampir sama seperti contoh travel agent Kuoni melakukan certification. Nah, tapi mereka pasti akan memberikan kontribusi kepada kita, kan begitu, bahwa sudah dijalankan standarisasinya. Begitu juga dengan kita katakan Traveloka punya stamp seperti apa. Ya, jadi ada support yang diminta untuk dijalankan seperti itu. Dan mengenai ke depan adalah pelaksanaan biaya untuk CHSE memang sempat disampaikan ketika saat ini kalau bisa semua ikut sertifikasi CHSE. Ya, jadi masih anggaran ada untuk dilaksanakan dan saat ini juga kalau nggak salah masih berlanjut di beberapa tourist object. Mari kita sama-sama jalankan. Betul, suku saya Pak Anggiat sampaikan kalau sampai berbayar ini akhirnya orang bertanya untuk apa gitu. Ya, kalau memang untuk bantuan kepada kami, ya bantulah kami. Ya kami insan pariwisata. Semua pariwisata, tidak hanya hotel, ya, sudah berusaha bekerja keras untuk memberikan kontribusi buat negara. Ya, kali ini bantu kami semua untuk bisa mendapatkan kepercayaan kembali. Ya, CHSE ini kan seperti itu sebenarnya, certification ini, agar kita juga bisa dipercaya bahwa kita sudah menjalankan aturan daripada standarisasi yang ditetapkan. Saya rasa itu jawaban saya. Thank you, Pak Is. Baik. Terima kasih Pak Arya. Kita harus berhenti di jam 11 dan sekarang sudah 10.47. Mungkin masing-masing panelis ini akan memberikan closing statement-nya sekitar 3-4 menit. Ya, saya mulai dari Pak Hardi. Ya, Pak Hardi menyelamatkan pariwisata Indonesia ke depan itu kan ada tahapannya. Ya, yang disebutkan oleh Pak Sandiaga Uno itu yang pertama adalah tanggap darurat. Yang kedua adalah pemulihan, dan yang terakhir adalah normalisasi. Di samping itu bahwasanya untuk perubahan tren pariwisata dari mass tourism ke FIT, dia menyebutkan bahwasanya yang bisa dilakukan adalah IAC, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Nah, kira-kira apa yang akan ditempuh oleh GIPI dalam menyikapi hal-hal tersebut, sekaligus kira-kira jawaban dari salah seorang peserta kita yang bertanya tentang model transportasi bagaimana yang seharusnya akan diberlakukan ke depan. Silakan Pak, 3 menit buat Bapak. Terima kasih Bapak Moderator. Ini memang perlu kita pertimbangkan bahwa untuk masa ke depan tentunya kita harus tetap berkolaborasi Pak untuk memberikan sebuah pelayanan dengan harga kompetitif kepada wisatawan sehingga kita punya barang laku Pak. Saya punya transportasi, siap memberikan harga yang murah kepada teman-teman yang punya travel agent, Pak. Supaya kita bergerak. Kita bertahan harga lalu kita akan disaingi oleh yang lain. Bisa saja mereka mengalihkan kunjungannya bukan ke Sulsel, berangkat ke tempat lain yang murah, Pak. Dan memang kami transportasi menghadapi hambatan luar biasa saat ini karena kita itu untuk memberikan pelayanan yang bagus, itu untuk mobil yang lebih bagus, lebih baru, harganya naik. Sebelum pandemi, Pak, harganya itu mereka berkisar 7.500, sekarang harganya Pak lebih 900. Kenaikan naik sekitar 150 juta per unit. Dengan penghasilan tidak ada. Maka tantangannya berat. Olehnya itu kami bagaimana merehab kami punya kendaraan, memperbaiki kursi-kursinya di dalam supaya tidak terlalu full di dalam Pak. Kalau misalnya dia dulu hanya muat 30 seat, barangkali kita hanya muat sampai 20 supaya lebih enak di dalam Pak. Dan kita hanya bisa mengemas bagian dalamnya supaya mereka bisa lebih nyaman di dalam. Nah juga mempersiapkan banyak tenaga sopir, driver yang lebih berkualitas, kita tetap latih Pak. Tetap kita sertifikasi mereka. Sudah kami sertifikasi Pak. Cuma pertanyaannya sekarang, sertifikasi itu sama tadi, fungsinya apa? Tidak ada fungsinya. Kita belum melihat Pak. Makanya sertifikasi mesti ada aturan yang jelas. Bahwa kalau tidak punya sertifikasi, tidak bisa beroperasi. Sopir, prawisata kami sudah sertifikasi Pak. Sampai saat ini mereka belum pernah merasakan apa manfaat dari ini. Untung-untung ini gratis Pak, ikut. Kalau dibayar saya kira yakin saya Pak, tidak ikut seperti itu. Intinya mari kita berkolaborasi Pak dari teman-teman ferry, asita, kemudian di restoran apa semua kita memberikan harga dulu Pak, harga yang murah kepada mereka dikemas oleh asita nanti supaya kita bisa bergerak sama Pak. Sedikit kita dapat sedikit, nanti akan banyak kita dapatkan Pak. Terima kasih dari saya Pak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardi. Transportasi sudah siap. Bagaimana pemaketannya? Silahkan Pak Didi. Siap Pak Dr. Is. Saya juga mau komentar sedikit CSE ini. Jadi kalau saya industri yang sudah di CHSE kan, ya sudahlah. Kalaupun memang diperpanjang, jangan pungut bayaran. Diperpanjang aja, karena as long as industri ini mau melanjutkan dia punya yang diaudit tentang CSA ini, ya jalan aja. Sama halnya sertifikat halal. Saya tanya sama ini pemotong hewan RPH. Pada saat Anda sertifikat halal Anda sudah tidak berlaku lagi, apakah Bapak masih terapkan hal-hal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan sertifikat halal itu? Iya masih, berarti masih jalan. Sama halnya di hotel. Kalau dia masih berjalan sistemnya itu, ya kenapa harus? Kalau memang mau diperpanjang dengan selembar kertas ini untuk legalitas saya, silahkan, tapi jangan suruh bayar lagi. Maksud saya begitu. Pak, Bu, sosialisasi ini sudah terjadi 2 tahun. Bagaimana kita mensosialisasikan ini semua tempat, tidak ada yang tidak, saya rasa tidak dalam tanda petik steril. Sayang kalau orang tidak tersosialisasikan dalam 2 tahun bagaimana pentingnya clean health, safety dan environment. Sayang. Jadi saya rasa ya memang sekali lagi saya setuju bahwa ini ya kalau bisa, kalau memang mau hanya selembar kertas untuk memperpanjang CSE itu, masa disuruh bayar lagi orang. Ya, yang kedua, Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa kita memang setuju bahwa tadinya ada istilah high season. Nah, sekarang diistilahkan dengan travel bubble. Pemerintah dan kita semua mengantisipasi adanya lonjakan pergerakan wisatawan yang disebut bubbling oleh istilah sekarang misalnya. Nah, makanya yang saya jelaskan tadi, adanya saringan-saringan bagaimana travelers atau wisatawan itu bergerak tersaring dengan kebijakan-kebijakan itu. Jadi untuk menghindari lonjakan yang begitu langsung masif di satu tempat misalnya, dilakukanlah kebijakan-kebijakan itu. Itu yang menurut saya memang yang diantisipasi baik pemerintah yang akan diteruskan ke masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah tadi dijelaskan Pak Dr. Isla kolaborasi adaptasi. Saya mau tambah satu, antisipasi. Jadi kita selalu mengantisipasi yang disebut packaging, harga, dan semuanya itulah antisipasi yang akan dilakukan industri menghadapi masa depan pariwisata kembali bergerak. Terima kasih. Ya, jangan ragu-ragu. Memang semangatnya kalau anak muda beda, gitu ya. Saya ke tulang saya, Pak Anggiat, closing statement 3 menit, Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Is. Closing statement saya dari Ketua PHRI hanya satu saja. Kalau pemerintah mau ekonomi bergerak, maka perbanyak kegiatan di hotel restoran. Ini terlalu subjektif memang. Alamak, ini gara-gara Ketua PHRI ini ada kepentingan. Bukan karena kepentingan. Karena kalau orang menggelar kegiatan di hotel, jangan hanya lihat yang untung hotel restorannya. Tetapi lihat ada 101 industri yang melekat. Yang bergerak. Itu loh, ada kegiatan di hotel. Ada Tommy, income daripada petani. Pelaut. Ada Tommy nanti kegiatan tour. Ada Tommy kegiatan paket inbound, Beyond Makassar. Ada Tommy nanti oleh-oleh bergerak, souvenir dan seterusnya. Jadi itu maksud saya. Jadi pemerintah atau bukan pemerintah. Jadi kalau mau, ayo buat seluruh kegiatan itu di hotel restoran. Yang kedua adalah jangan potong itu anggaran anggaran perjalanan. Nah, jangan dipotong anggaran perjalanan, kasih supaya dia bergerak, dan terakhir adalah kita semua industri telah siap dengan prokes, jadi jangan pernah takut untuk stay di hotel,
karena prokes di hotel itu sangat ketat sekali. So, pemerintah perkecil itu kegiatan-kegiatan virtual, karena virtual hanya telekomunikasi yang untung, tetapi lakukan offline. Buat di hotelnya Pak Arya, ya, buat di hotelnya siapapun dari restoran, supaya ini semua hidup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, ya, kalau memang prokes diterapkan, terapkanlah semua. Jangan di hotel hanya pakai dinner box atau lunch box, kemudian ada tempat pertemuan pakai buffet. Nggak jujur Ki Bos. Tuh, ada itu panggiat tuh? Ya, pasti ada. Tidak jauh dari tempat ini, ya. Dengan bebasnya buffet. Ya, sementara hotel wajib pakai dos. Ya, karena lebih enak itu makan buffet daripada nasi campur dos. Ya, nasi campur ayam saja susah gitu ya. Oke, last but not least. Bapak yang paling kena ini karena Bapak auditor CHSE. Kok larinya ke CHSE ya? Closing statement Pak, silakan. Tadi sudah dibahas dua hal tentang statement-statement yang ada, tapi statement saya yang ketiga ini tentang kolaborasi. Kolaborasi ini tidak hanya khusus untuk stakeholder pariwisata. Kolaborasi ini mestinya sama pemerintah, kota maupun daerah maupun kementerian, negara. Kenapa? Karena kebijakan yang ada ini supaya juga searah gitu. Jadi jangan sampai timpang tindih, nah kita yang bingung. Sebagai pelaku itu kan yang imbasnya begitu luar biasa. Ya, jadi orang bilang contohnya oke, dengan situasi yang ada, kemarin cicil motor masih panjang jaraknya, prosesnya panjang, orang tidak ada upahnya disuruh panjang. Ya Bapak Ibu bisa dengar berita kalau orang sampai dicari debt collector, jadi pertengkaran seperti itu. Ya, nah, kebetulan kebijakan itu belakangan muncul betul. Nah, REACT inilah yang kita minta supaya bisa kata kolaborasi ini duluan kita jalan. Ya, jadi kita bareng-bareng jalannya. Ide-ide ini bisa ditampung menjadi suatu ide yang nantinya menjadikan suatu kebijakan yang bisa dijalankan kebersamaan kita. Kata kebersamaan ini yang penting. Contoh kayak tadi sudah disinggung, kita buat sertifikasi, yang lain tidak jalan sertifikasi. Nah, kita buat aturan prasmanan, ada juga nggak pakai prasmanan. Nah, ini yang mana mau ketegasan ini? Kata kolaborasi ini yang kita perlu. Nah, sehingga regulasi-regulasi yang ada bisa beriringan satu sama lain. Ya, sektor yang bisa hidup, tadi sudah disinggung Pak Anggiat bahwa memang benar salah satu sektor yang perlu didukung yaitu hotel. Nah, sehingga hotel ini berketerkaitan dengan yang lain. Saya rasa itu closing statement kita tetap menjadi hero, ya, hope. H itu adalah hope, E itu evisasi, R itu resilience, dan O itu optimis. Thank you, salam sehat semuanya. Ya, luar biasa closing statement dari keempat panelis kita. Atas nama manajemen Poltek Makassar, atas nama Pentahelix, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arya, kepada Pak Hardi, kepada Pak Anggiat, kepada Pak Didi. Demikian tudang sipulung kita hari ini. Ya. Intinya adalah mari berpikir bersama, mari bergerak bersama untuk tujuan bersama. Dan itu hanya bisa dicapai apabila ada inovasi, ada adaptasi, ada kolaborasi, dan ada apa tadi? Antisipasi, ya, untuk mewujudkan pariwisata yang lebih baik ke depan. Ikan bolu, ikan cakalang. Ikan. Lain dulu, lain sekarang. Tudang sipulung telah berakhir. Dibutuhkan kerja nyata sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.